Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damri, nomor BP 20160016. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan materi pembahasan kami mengenai aldehid dan keton yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama membahas mengenai jenis-jenis senyawa karbonil. Poin kedua membahas mengenai struktur dan rumus gugus fungsi karbonil, serta yang ketiga membahas tentang tata nama aldehid dan keton. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk sebelum itu, izinkanlah rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Sukila Herma, BP 2016003. Di sini saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Fitria, BP 2016011 akan menjelaskan tentang sistem trival, sifat-sifat keton, dan kegunaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Fadila, BP 2010018 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsalina dengan nomor BP 2016004. Di sini saya selaku sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Mardadila, nomor BP 2016036. Di sini saya sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami memulai presentasi kami hari ini. Kepada teman-teman dipersilakan. Senyawa karbonil adalah kelompok senyawa yang mengandung gugus karbonil. C ikatan rangkap 2O, gugus fungsional yang paling penting dalam kimia organik. Senyawa karbonil ada di mana-mana. Sebagian besar senyawa-senyawa yang penting secara biologis seperti zat-zat farmasetis dan senyawa-senyawa sintetik yang kita gunakan sehari-hari itu mempunyai gugus karbonil. Kandungan utama dalam senyawa organik adalah atom karbon dan atom hidrogen. Dan ada juga nitrogen, oksigen, belerang, dan atom unsur lainnya. Senyawa induk untuk segala senyawa organik adalah hidrokarbon, yaitu alkana yang mengandung ikatan tunggal, alkena mengandung ikatan rangkap-rangkap karbon, alkuna mengandung ikatan rangkap 3 karbon-karbon, dan hidrokarbon aromatik yang mengandung cincin benzena. Selanjutnya ada jenis-jenis senyawa karbonil. Jenis-jenis senyawa karbonil yang kami temukan ada beberapa. Yang pertama, asam karboksilat, keton, aldehida, ester, amida, halida asam, anhidrida asam, latam, dan laktos. Gugus fungsi karbonil. Gugus karbonil adalah suatu gugus yang terdiri dari satu atom karbon dan satu atom oksigen yang terhubungkan dengan ikatan rangkap 2 atau ikatan ganda. Gugus karbonil paling banyak terdapat di alam, termasuk di dalam karbohidrat, protein, lemak, dan steroid. Gugus karbonil juga dijumpai dalam senyawa aldehida dan keton. Pada aldehida, gugus karbonil mengikat 1 atau 2 atom hidrogen dan tidak lebih dari 1 gugus alkali. Selanjutnya yaitu sifat gugus fungsi karbonil. Gugus karbonil bersifat polar yang disebabkan oleh oksigen yang lebih elektronegatif dibandingkan atom karbon ikatan rangkap karbon oksigen dalam gugus karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan reaktif. Ikatan rangkap karbon oksigen dalam gugus karbonil elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal karbon oksigen dalam alkohol elektron yang berasal dari ikatan pH. Ikatan pH karbonil lebih jauh dari inti sehingga ikatannya lebih lemah dan lebih mudah dipolarisasikan. Atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai sepasang elektron valensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif
penting dalam berbagai reaksi yang terjadi pada gugus karbonil. Aldehida atau alkanal. Nama aldehida merupakan singkatan dari alkohol dihidrogen eratus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti alkohol yang kehilangan hidrogen. Senyawa yang mengandung gugus aldehida disebut golongan alkanal. Rumus umum aldehid: metanal CH2O, etanal C2HO, propanal C3H6O. Dari contoh-contoh di samping, maka dapat disimpulkan rumus umum aldehid atau alkanal adalah CnH2nO. Pada aldehid, gugus fungsi selalu terletak di salah satu ujung rantai C. Tata nama aldehida, sistem IUPAC. Nama IUPAC untuk aldehida adalah alkanal. Adapun tata nama aldehida menurut sistem IUPAC adalah sebagai berikut. Nama aldehid sebagai turunan dari alkana diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A dengan AL. Contoh CH4 metana dan CHO metanal. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi CHO. Pemberian nama dimulai dari nama cabang-cabang yang disusun menurut abjad, kemudian rantai induk. Posisi gugus fungsi tidak perlu disebutkan karena selalu terletak pada atom C atau nomor 1. Sistem trifal. Nama lazim trifal aldehid diturunkan dari nama asam karboksilat induk dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi aldehid. Contoh penamaan aldehid sebagai berikut: formaldehida CHO, astaldehida CH3CHO, propionaldehida CH3CH2CHO, butyraldehida CH3CH2CH2CHO. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat aldehida. Aldehida mempunyai molekul-molekul yang bersifat polar karena adanya gugus karbonil C+ sama dengan O- dengan dipol-dipol O+ dan O-. Oleh karena itu, jenis gaya antar molekulnya adalah gaya tarik-menarik dipol-dipol. Selain itu, aldehida juga memiliki gaya London, gaya tarik-menarik dipol saat dipol terhempas. Sebagai catatan, aldehida tidak memiliki ikatan hidrogen seperti halnya alkohol, karena atom H- yang bersifat asam yang terikat ke atom O. Gaya tarik-menarik dipol disebabkan titik didih aldehida lebih tinggi dibandingkan alkana, yang tidak memiliki gaya ini. Namun, tidak adanya ikatan hidrogen pada aldehida menyebabkan titik didih aldehida masih rendah dibandingkan alkohol. Namun, dengan penambahan panjang rantai karbon, gaya antar molekul yang lebih berperan adalah gaya London. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan titik didih dari metanal ke butanal. Selanjutnya yaitu keton atau alkanon. Keton atau alkanon adalah suatu senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi C sama dengan O- yang terikat pada dua gugus akhir. Rumus umum keton. Rumus umum keton atau alkanon adalah CnH2nO. Tata nama keton. Menurut sistem IUPAC, nama keton diturunkan dari alkana induknya. Huruf akhir A diubah menjadi on. Bila perlu digunakan nomor. Penomoran dilakukan sehingga gugus karbonil mendapat nomor kecil. Contohnya itu pada propanol dan butanol. Sistem trifal. Gugus alkil atau arel yang terikat pada karbonil dinamai, kemudian ditambahkan keton. Yang pertama, C3H6O disebut dengan aseton atau dimetilketon. Yang kedua, C4H8O disebut dengan etometilketon. Yang ketiga, C5H10O disebut dengan dietilketon. Untuk gugus rantai C3H6O yaitu CH3,
gugus rantai C5H10O, yaitu C2H3, C2H3O. Sifat-sifat keton. Keton mengandung gugus karbonil C⁻6 sama dengan C⁻6 yang sangat polar. Seperti halnya aldehida, dengan demikian jenis gaya antar molekul keton lebih tinggi dari alkana, tetapi masih lebih rendah dari alkohol. Sifat fisik seperti titik didih dan isomer rantai lurus lebih tinggi dibanding isomer rantai bercabang. Kegunaan. Yang pertama, aldehida. Larutan formaldehida atau metanol 40% dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk antiseptik, pengawet mayat. Yang kedua, formaldehida juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri plastik, melanin, dan bakelit. Yang ketiga, asetaldehida atau etanol merupakan bahan baku untuk bahan industri, misalnya polivinilasetat atau PVA, yang digunakan sebagai bahan lem, dan paraldehida atau obat penenang. Yang keempat, beberapa jenis aldehida lain, misalnya sinamaldehida, merupakan zat yang memberi aroma khas pada kayu manis, dan vanilin merupakan senyawa aldehida yang memberi aroma khas pada buah vanili. Yang kedua, kegunaan dari keton. Yang pertama, senyawa keton yang paling banyak dikenal adalah propanon atau aseton. Aseton banyak dimanfaatkan sebagai pelarut, misalnya pelarut cat kuku dan pembersih kaca. Aseton juga merupakan bahan baku untuk membuat senyawa bahan industri, misalnya perpex atau sejenis plastik, dan bisphenol atau plastik. Yang kedua, hormon dalam tubuh manusia, misalnya testosteron, progesteron, kortikosteron, dan sejenisnya merupakan senyawa keton. Yang ketiga, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius. Yang keempat, selain aseton, beberapa senyawa keton banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetik lainnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.